Istri sementara sang CEO. Bab 032. Tania yang pura-pura tidur, sayup-sayup mendengar perbincangan mereka berempat. Cek, kenapa juga dia yang 23 nemenin gue di sini? Si Bumil menggigit ujung selimut yang dikenakannya, gregetan, pengen sekali berteriak agar Albert tidak menemaninya dirinya. Dia sengaja bilang mengantuk karena ingin menghindari pria itu, dan untuk sementara dia tidak ingin bicara dengan suaminya. Walau bagaimanapun Tania masih bingung harus bersikap apa ke Albert, yang ternyata sudah membersihkan namanya serta mengakui keberadaannya. Meski dia sudah terlanjur kecewa, namun semua yang dilakukan Albert sebenarnya menyentuh hati kecilnya. Sehabis berbincang santai sekitar jam 10 malam, Mama Sinta, Opa Tamrin dan Oma Helena pamitan untuk beristirahat di hotel. Albert hanya mengantar sampai pintu lift saja, kemudian kembali ke ruang rawat. Sekembalinya ke ruangan, pria itu membersihkan muka, tangan dan kedua kakinya, lalu kembali menghampiri ranjang Tania. Tania masih memejamkan matanya, namun jantungnya berdebar-debar. Walau kedua netranya tertutup, dia bisa memastikan jika Albert duduk di tepi ranjang karena aroma maskulin pria itu menguar sampai ke indera penciumannya. Tangan pria itu terulur mengapai perut bulat Tania, kemudian mengusap lembut. Anak-anak papa sama mama, sehat-sehat ya di perut mama. Papa bahagia mama kalian mengandung anak-anak papa. Tahukah nak? Sejak awal melihat mama kamu untuk pertama kali, papa memang menginginkan mama yang mengandung anak papa. Ternyata ketemu lagi sama mama kalian, nak, gumam Albert sendiri, tangannya masih mengusap perut bulat Tania. Sebentar, maksudnya pertama kali yang mana nih Pak Albert, yang waktu kejadian tumpahin kopi? Bukan. Tania tidak menggubris tangan pria itu yang mengusap perutnya, karena sedang menyimak ucapan Albert dan masih pura-pura tidur. Kalian tahu tidak nak, saat papa tahu mama mengandung kalian, dan pergi menghilang, entah kemana. Hati papa sangat hancur, papa sudah berusaha mencari mama kalian tapi tidak ketemu. Baru kali itu papa merasa kehilangan seseorang dan seseorang itu mama kalian, Marna Tania, ucap Albert lirih. Cek, bohong banget bilang merasa kehilangan. Batin Tania menyanggah. Albert memajukan wajahnya ke perut bulat Tania, lalu mengecupnya dengan lembut dan lama. Oh my god, ingin rasanya Tania mengerjapkan kedua bola matanya, namun pada daya, dia sedang tak mau berdebat dengan pria itu. Nak, bantu papa ya, papa sangat mencintai mama kalian, sayang. Tapi mama masih marah sama papa. Papa harus bagaimana? Dek, sir. Jantung Tania tiba-tiba saja berdenyut, tanpa disadarinya wanita itu menggigit bibir bawahnya, untungnya Albert tidak melihatnya. 24. Mi mencintai gue, maksudnya. Tiba-tiba saja di dalam perut Tania ada yang bergerak. Ah, Tania tersentak kaget, begitu pula dengan Albert yang masih mengusap perut Tania, bisa merasakan ada yang bergerak. Terpaksa Tania membuka matanya, dan Albert yang melihat Tania terbangun langsung menarik tangannya dari atas perut bulat Tania. Kamu gak kenapa-napa kan? Tadi aku merasakan anak kita bergerak. Tania menghembuskan napasnya dan membulatkan kedua matanya. Maaf kalau aku lancang pegang perut kamu, aku kangen sama anak-anak kita, kata Albert pelan, setelah dapat pelototan dari Tania. Wanita itu memiringkan tubuhnya dan memunggungi Albert. Sabar, sabar Albert. Albert hanya bisa menggaruk tengkuk lehernya, tapi setelahnya mencondongkan wajahnya ke daun telinga Tania. Mamanya anak-anak, maafin papa ya, selamat mimpi yang indah, bisik Albert, lalu mengecup daun telinga Tania.
Bulu halus wanita itu langsung merinding seketika di saat napas hangat pria itu berembus di tengkuknya ditambah adanya benda kenyal mengecup daun telinganya. Pria itu tersenyum hangat walau Tania tidak meresponsnya, kemudian pria itu pindah tempat ke bed tambahan yang ada di samping ranjang Tania. Sepertinya Pak Albert butuh ke dokter jiwa, aneh. Batin Tania. 2:25. Tidak ada hal paling bahagia buat pria yang bernama Albert, walau dirinya masih diacuhkan oleh istrinya, paling tidak dirinya tidak diusir dari ruang rawat oleh Tania. Albert beberapa lama pura-pura memejamkan kedua matanya di bed tambahan. Di saat dengkuran halus terdengar dari ranjang Tania, pria itu memilih beringsut dari bednya lalu berpindah ke atas ranjang Tania. Pria itu merebahkan dirinya di sisi samping Tania, kemudian menghirup wangi tengkuk istrinya dalam-dalam. Aroma tubuh yang sangat dirindukan Albert. Dan seperti sebelumnya Albert menempelkan wajahnya ke tengkuk Tania, lalu meneluk tubuh Tania dan mengusap lembut perut bulat istrinya, nyaman. "Aku merindukanmu, Tania, istriku yang menggemaskan," bisik Albert, tak lama kemudian pria itu menyusul Tania ke alam mimpi. Esok hari. Apartemen, Jakarta. PRANK. Wanita yang sudah ditalak 3 secara agama oleh Albert, tampak meremas surat dari pengadilan agama dan melempar gelas bekas minumnya. Wajahnya terlihat memerah, kedua sorot netranya mulai membara. Kurang ajar, dia benar-benar mengurus penceraian ini. Jangan harap akan mudah prosesnya. Ini gara-gara Tania. Gara-gara Tania, rumah tanggaku hancur. Geram Marsha sendiri. 2. Weni yang sedang menyesap batang candunya, hanya bisa menatap santai Marsha. Semuanya juga salah lu, Sa. Kalau lu gak main gila, lu gak bakal diceraikan oleh Albert. Ya walaupun, lu tetap punya madu. Celetuk Wen. Marsha menatap tajam wajah manajernya. Lu bukannya tenangin gue, malah bikin panas hati gue aja. Balas Marsha ketus. Weni menaikkan kedua alisnya. Lah terus gue harus gimana? Mau bantu lu rujuk sama Pak Albert? Ya gak mungkin. Lu gak lihat apa berita yang terbaru kalau mantan suami lu berlutut di hadapan tuh cewek, madu lu itu? Jawab Weni, balik ketus juga. Maksud lu apa? Sahut Marsha. Cek aja berita di handphone lu. Marsha buru-buru mengambil handphonenya yang ada di atas ranjang, lalu mulai berselancar di dunia maya. Hati Marsha terasa sakit hati melihat berita yang beredar di media sosial, seumur-umur berumah tangga dengan Albert, belum pernah pria itu berlutut, memohon dan meneteskan air matanya untuk dirinya. Sialan, brengsek. Dia mau-maunya berlutut di hadapan wanita murahan itu. Ini tidak bisa dibiarkan. 4:26. Marsha, suaranya meninggi. Weni hanya bisa mendesah pelan melihat ekspresi Marsha yang terlihat emosi. 1. Weni, pagi ini kita berangkat ke Bandung, gue gak bakal biarin itu cewek ngambil Kak Albert. Gue gak rela lihat tuh cewek murahan bahagia, titah Marsha, menggebu-gebu. Terserah lu aja, lu mau ngapain kek? Balas Weni, wanita itu memilih untuk ke dapur, cari makanan yang bisa dimakan. Gue harus memisahkan mereka berdua, gue harus cari, gumam Marsha, pikirannya mulai menerawang. Rumah Sakit H, Bandung. Bumil terlihat masih pulas dalam tidurnya. Albert yang sengaja sudah bangun lebih dahulu, masih betah menatap wajah ibu dari anak-anaknya, rasanya tidak ada bosannya menatap wajah Tania yang semakin cantik. Semoga doaku dalam tiap sholatku terkabulkan, mohon luluhkan hati wanita yang ada di sampingku ini. Hanya engkaulah yang mampu membolak-balikkan hati manusia.
Aku sangat mencintai istriku, Tania. Pria itu menatap hangat kemudian mengecup pipi Tania dengan lembutnya, lalu beranjak dari ranjang agar tidak ketahuan jika semalam dia telah tidur bersama dengan Tania. Jangan bikin Bumil emosi. Sambil menunggu Tania bangun dari tidurnya, pria itu membersihkan dirinya dan menghubungi asistennya untuk dibawakan pakaian ganti serta memesan beberapa makanan untuk sarapan pagi buat dia dan Tania. Tak lama kemudian setelah Albert selesai membersihkan dirinya, Tania mulai mengerjap-ngerjapkan kedua bola netranya, lalu meregangkan kedua tangannya. "Selamat pagi, istriku," sapa Albert, wajah tampannya tersenyum hangat. Kedua telinga Tania berdiri tegak bak telinga kelinci, mendengar sapaan Albert di pagi hari, kemudian memicingkan kedua netranya menyesuaikan cahaya ruangan dan terlihat pria itu sudah duduk di tepi ranjangnya. Wanita itu berusaha menopang dirinya untuk bangun dari pembaringannya, dengan sigap tangan besar Albert menyelisip ke bagian punggung Tania, membuat Tania terkesiap saat itu juga. "Biar aku bantu," pinta Albert dengan lembutnya bukan merdu. Tania hanya bergumam, pasrah, maklum Bumil mengandung anak 3 juga sudah mulai susah jika bangun dari pembaringannya. Wajah Albert begitu dekat dengan wajah Tania, hampir saja kedua hidung mancung mereka beradu, dan dengan sengajanya Albert mengecup ujung hidung mancung Tania. Jujur pria itu jantungnya selalu berdebar-debar jika dekat dengan wanita itu. Begitu juga dengan jantung Tania, walau dia benci dan kecewa dengan Albert, tetap saja jantungnya tidak sinkron dengan isi hatinya. "Sayang, mau minum dulu gak?" tawar Albert. "JLEB." Refleks Tania mendongakkan wajahnya, dan tak sengaja bibir mereka berdua menempel. Kedua bola mata Tania 27 membulat, sedangkan Albert bergeming saat bibirnya menempel sempurna dengan bibir Tania. Rasanya ingin sekali menyesapnya, tapi takut Tania marah. Akhirnya Albert memilih menarik wajahnya, begitu juga Tania menarik wajahnya dan keduanya terlihat canggung. "Maaf gak sengaja," ucap Albert, ada rasa takut. Takut Tania marah-marah. "Memem," gumam Tania, "salah tingkah. Duh kenapa nih bibir bisa nempel sih?" Kesal batin Tania. Untuk menghilangkan suasana yang kikuk dan canggung, pria itu buru-buru mengambil minum untuk Tania. "Ini diminum dulu, minum air putih hangat di saat bangun tidur sangat bagus buat badan," ucap Albert, sembari menyodorkan gelas yang sudah terisi. Tanpa menatap wajah Albert, wanita itu menerima gelas dari tangan Albert, lalu segera meneguknya perlahan-lahan karena masih hangat. Setelahnya, wanita itu menyibakkan selimut dan mulai ancang-ancang menurunkan kedua kakinya. "Sayang, mau kemana?" Astaga, Tania makin merinding dipanggil sayang sama bosnya sendiri. "Mau ke kamar mandi," jawab Tania ketus. Sebelum Tania menjatuhkan kakinya ke lantai, Albert buru-buru menurunkan kantong infusnya dari tiang infus, dan meminta Tania memegangnya dengan tangan yang tidak ada jarum infusnya. Lalu seketika itu juga pria bertubuh besar itu membopong Tania. "Ah!" pekik Tania terkejut, karena tubuhnya sudah melayang ke udara. "Kenapa pakai digendong segala? Aku masih bisa jalan kok," celetuk Tania masih dengan rasa terkejutnya. "Sayang, gak dengar kamu masih belum boleh banyak bergerak, jadi diam saja," balas Albert sembari membopong Tania ke kamar menandi. Tania mendengus kesal karena Albert. Sedangkan pria itu tersenyum tipis ketika melihat raut wajah istrinya sudah cemberut. Sesampainya di kamar mandi, Albert mendudukkan Tania di atas kloset, lalu memegang kantong infus. "Pak Albert gak keluar dari kamar mandi?" tanya Tania, sembari menahan hajat kecilnya. "Aku tunggu kamu di sini,"
sayang kalau mau buang hajat, lakukan aja. Pinta Albert, santai. Apa tunggu di sini, gak salah. Memem, gak salah, takut kamu kenapa-napa di dalam kamar mandi, jawab Albert. Astaga Pak Albert, aku tuh mau buang air kecil. Masa harus dilihatin sama cowok, jawab ketus Tania. Tania sayang, aku tuh suamimu, lagi pula aku sudah tahu luar dalam dirimu. Sudah buang air kecil lah, jangan di 28. Tahan. Aku akan balik badan, pinta Albert sembari memutar badannya. Wajah Tania Sernakin masam dengan pria yang berlabel suami sahnya, tapi dia sudah tak bisa menahan hasrat untuk dituntaskan. Terpaksa wanita itu menurunkan kain segitiganya, dan mengeluarkan hajatnya. Albert tersenyum simpul, dan mengamati wajah Tania dari cermin yang ada di kamar mandi. 29. Bayangkan bagaimana kesalnya Tania harus berduaan dengan Albert di kamar mandi di saat dia ingin buang hajat, rasanya ingin sekali menyiram wajah pria itu menggunakan semprotan kloset yang dia pegangnya saat ini. Sayang, sudah selesaikah? Sayang, sayang. Emangnya kepala gue peyang apa? Gerutu Tania sendiri, sembari menaikkan kain segitiganya. Albert bisa mendengar jelas gerutuan istrinya, walau suara Tania pelan. Pria itu membalikkan badannya. Mau sekalian mandi gak? Kedua netra Tania seketika mendelik dan mengerjap-ngerjapkan kelopak matanya. Gak usah macam-macam deh. Celetuk Tania, wanita itu menghampiri wastafel kemudian membasuh wajahnya dengan salah satu tangannya. Albert segera mengambil handuk kemudian melap wajah Tania yang basah, dengan lembutnya. Setelah selesai Tania mencuci muka, wanita itu ingin keluar dari dalam kamar mandi. Lagi dan lagi pria itu membopong Tania, sambil menulikan kedua telinganya karena teriakan Tania yang begitu menggema. Gary yang sudah berada di dalam ruangan, karena pintu ruangan tidak terkunci, bibirnya menganga melihat Albert membopong Tania dari dalam kamar mandi. Wah, telat dapat infonya nih, apakah mereka berdua sudah baikan? 2. Tania menahan rasanya malunya ketika melihat kehadiran Gary, sedangkan Albert santai aja. Sayang, mau duduk di ranjang, atau di sofa? Sarapannya sudah datang, kata Albert. Tania hanya memajukan wajahnya dan menatap ke arah sofa, Albert pun memahaminya. Pak Albert, pesanannya sudah saya bawakan, ucap Gary, sambil menunjukkan 2 paper bag yang ada di meja sofa. Terima kasih, kamu kalau belum sarapan, bisa sarapan dulu di kafe, nanti kalau sudah selesai kesini lagi, balas Albert, sambil mengusir halus Gary. Pak Gary, di sini saja. Kita sarapan sama-sama, pinta Tania, gak rela kalau hanya berduaan lagi sama Albert. Kedua netra Albert membulat dan memajukan dagunya di saat menatap asistennya seakan meminta Gary segera keluar dari ruangan. Saya makan di kafe bawah saja, Tania, jawab tolak Gary, kemudian bergegas keluar dari ruangan, daripada jadi ribut sama pak bosnya. Tania hanya bisa mendesah, kembali berdua dengan Albert, sedangkan Mama Sinta belum datang. Albert mengeluarkan isi kantong paper bag. Kita makan dulu ya sayang, pagi ini ada jadwal kontrol lagi, kan? Jam 9 nanti akan kontrol kembali, menentukan apakah Tania sudah bisa kembali ke rumah atau masih tetap dirawat. Albert mengingat jadwal kontrol istrinya. 30. Gak usah pakai panggil sayang-sayang, biasanya juga panggilnya Tania. Sayang itu kan panggilan Marsha, celetuk Tania kesal. 2. Albert terlihat sibuk membuka kotak makanan yang berisi bubur ayam Cianjur dan menghiraukan tatapan kesal Tania. Sayang mau makan apa?
Ini ada bubur ayam, nasi uduk sama lontong sayur padang. Tolong jangan marah dulu sama aku, nanti kalau sudah makan baru boleh marah-marah lagi ya, imbu Albert dengan menunjukkan kotak makan yang sudah dibukanya. Tania mulai ngeregetan, tangannya pengen banget ngegeraus wajah tampan Albert. Sayang, ayo mau makan apa? Kasihan nanti anak kita lapar. Tuh, maunya makan itu. Tunjuk Tania memonyongkan bibirnya ke arah kotak yang berisi lontong sayur. Penuh kesabaran Albert mengambilnya dan menyodorkan kotak makanannya. Mau aku suapin gak makannya? Tawar Albert, penuh perhatian. Makan sendiri aja, jawab Tania ketus, dan sudah mulai menyendok lontong sayurnya ke mulutnya. Albert yang duduk di samping Tania hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan turut ikut sarapan dengan menu yang tersisa. Sayang, nasi uduk ini enak deh, coba deh, pinta Albert sembari menyodorkan sendok makannya ke mulut Tania. Wanita itu tampak ragu-ragu untuk menerimanya. Ayo sayang, kamu harus cobain deh, bujuk Albert. Padahal pria itu memang ingin sekali menyuapi istrinya makan namun sering ditolak oleh Tania. Akhirnya wanita itu membuka mulutnya, dan menerima suapan Albert. Hati Albert berbunga-bunga saat Tania mau menerima suapannya. Enakan nasi uduknya? Memem? Iya, jawabnya malu-malu. Albert melanjutkan makannya, masih menggunakan sendok yang sana. Tania melirik sesaat. Sembari melanjutkan makan lontong sayur, dia juga melihat kotak nasi uduk yang sedang disantap oleh Albert. Tiba-tiba rasanya pengen lagi disuapi lagi sama Albert. Albert merasa jika dirinya diperhatiin sama Tania, terutama kotak makannya. Sayang, mau lagi nasi uduknya? Tanya Albert. Tania tak berani menjawab, akan tetapi kedua netra berbinar-binar menatap nasi uduk. Tania tidak tahu jika kondisi ibu hamil punya hormon yang menginginkan keberadaan suaminya tanpa disadari. Ada naluri si calon bayi yang ingin diperhatikan oleh papanya melalui mamanya, kata orang bawaan bayi. Pria itu ingin sekali menggoda Tania, tapi kasihan, tak lama pria itu menyodorkan sendok makan yang telah terisi. Tania cepat membuka mulutnya, dan dengan senang hati Albert menyuapinya. 31. Aduh nak, kenapa mama jadi begini? Ketagihan makan disuapi sama papa kalian, batin Tania meronta-ronta, tapi kepengen makan disuapi oleh Albert rasanya sangat beda. 4. Jadilah makan nasi uduk iya, makan lontong sayur padang juga iya si Bumil. Albert pagi ini sangat menikmati makan sepiring berdua sama istri tercinta untuk pertama kalinya. Tak lama selesai menghabiskan sarapan pagi, salah satu perawat datang untuk membantu membersihkan diri Tania, lalu rekam jantung si baby kembali tanpa didampingi Dokter Dewi. Albert masih setia mendampingi Tania setelah mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Rekam jantung si dedenya sudah selesai ya nyonya, nanti hasilnya akan dibacakan oleh Dokter Dewi saat kontrol ya, ucap sang perawat sebelum keluar dari ruangan. Ya suster, terima kasih. Kok mama belum datang juga sih, bete Tania. Albert duduk kembali di tepi ranjang. Pria itu menatap penuh damba ke wajah istrinya, dan Tania memberanikan dirinya untuk membalas tatapan pria itu. Tania, bolehkah aku berbicara serius denganmu kali ini? Bukannya dari kemarin sudah bicara terus, jawab Tania ketus. Pria itu tersenyum tipis. Tapi ini bicara dari hati ke hati, mengenai kita berdua. Dak dik duk. Pikiran Tania langsung teringat ucapan Albert ketika mengatakan mencintainya ke anak-anaknya yang masih berada di perutnya. Albert sengaja menatap lekat iris mata Tania yang berwarna abu-abu, hingga wanita yang ditatapnya agak grogi tapi berusaha terlihat tenang.
Aku sudah tidak mau membohongi diriku sendiri Tania, kalau aku sebenarnya. Albert sejenak menghentikan ucapannya, tangan pria itu meraih tangan Tania, lalu menggamitnya. Aku jatuh cinta padamu, saat kamu tak sengaja menabrakku, kata Albert pelan. Hah. Tapi aku menekan perasaanku saat itu juga, karena sudah memiliki istri, Marsha. Tapi hatiku bahagia ternyata wanita yang aku beli adalah dirimu, wanita bermata abu-abu. GLEK. Karena itulah di awal kita berhubungan intim, aku meminta kamu menutup matamu. Karena aku takut semakin jatuh cinta denganmu, dan aku takut kalau kamu menyukaimu, karena aku tidak bisa menjadikan istriku seutuhnya demi menjaga perasaan Marsha saat itu. Ungkap Albert. 32. Entahlah apa yang dirasakan oleh Tania atas pengakuan Albert, yang jelas tangannya sudah meremas tangan Albert yang sedari tadi menggamitnya. Haruskah dia percaya akan isi hati Albert, walau dari kilatan matanya tidak ada sesuatu kebohongan? Aku tidak meminta kamu mempercayai apa yang aku katakan. Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku yang selama ini kurasakan sendiri. Aku pun juga tidak meminta kamu membalas rasa cintaku. Karena aku tahu sudah banyak melukai hatimu, namun kamu sangatlah berarti untukku, bukan karena kamu sedang mengandung anakku, tapi karena aku sangat mencintaimu, Tania, istriku. Tutur Albert. Pria itu tertunduk sesaat kemudian mengecup punggung tangan Tania yang digenggamnya. Kali ini hati Tania berdesi, kedua netranya mulai berkaca-kaca, hingga akhirnya wanita itu memilih untuk memalingkan wajahnya ke arah bunga mawar putih yang terpajang di atas nakas dekat jendela. Dari semua sikap kasar Albert selama ini, rupanya menutupi perasaannya sendiri, agar di atas semakin dalam mencintai istri keduanya kala itu, dan tak ingin juga istri keduanya menyukai dirinya, demi kesetiaan dirinya sebagai suami Marsha. Tapi nyatanya Marsha tidak membalas kesetiaan Albert selama 4 tahun, miris. Wanita itu yang kini sudah menjadi mantan istrinya ternyata sudah lama menduainya. 33. Sejenak hanya terdengar suara deru napas di antara mereka berdua. Albert belum melanjutkan ucapannya, sedangkan Tania tatapannya masih ke arah jendela ruangan. Berulang kali tangan pria itu mengusap lembut tangan istrinya, dan sesekali mengecup punggung tangan Tania. Hati Tania sedang berkecamuk, sisi baik dan sisi jahatnya saling berargumen dalam benaknya. Dia tak menyangka jika pria yang diam-diam dikaguminya selama 1 tahun di saat dia bekerja ternyata mencintainya, namun perasaan itu terkikis karena sikap kasar Albert, akan tetapi sikap kasar pria itu beralasan jelas. Mata yang semula berkaca-kaca, kini mulai meneteskan buliran bening, buliran yang tak bisa terelakkan lagi. Jika dulu sewaktu belum hamil, wanita itu bisa bersikap tegar, namun semenjak mengandung, lebih cenderung sensitif hatinya dalam setiap hal. Pria itu yang masih menatap wajah istrinya, tangan kanannya terulur dan memegang dagu Tania agar kembali menatap wajahnya. Lalu dengan gerakan tangan yang melambat pria itu mengusap air mata yang mulai membasahi pipi Tania. Maaf jika membuatmu menangis selama ini. Maaf jika selama ini sangat menyakiti hatimu, Tania. Tapi itulah aku, yang selalu mencoba menutupi perasaanku sendiri, tak memikirkan dampaknya, ucap Albert lirih. Kedua netra Tania yang basah menatap teduh pria yang ada di dekatnya. Aku tidak tahu harus bagaimana Pak Albert. Yang jelas aku memang sakit hati denganmu, kecewa atas segalanya yang telah terjadi, jawab Tania. Wanita itu lalu menundukkan kepalanya. Namun tangan Albert kembali mengangkat dagu Tania. Jangan palingkan wajahmu, tataplah aku, jika kamu ingin menangis, pandang wajahku, jika kamu ingin marah, pandang wajahku.
Jangan ditutupi dariku, biar aku tahu. Dada Tania terasa semakin sesak, rasa kecewa dan sakit hatinya mendesak untuk dikeluarkan. Akhirnya Tania pun menangis terseduh-seduh di depan Albert tanpa menutupinya. Kedua netra Albert pun ikutan berkaca-kaca, lalu pria itu mencondongkan dirinya agar lebih dekat dengan istrinya, kemudian diraihnya raga Tania untuk dipeluknya. "Aku sangat benci denganmu," ucap Tania terbata dalam isak tangisnya. Aku benci ketika dikatai pelacur olehmu. Maafkan aku sayang." Dalam dekapannya Albert mengusap lembut punggung Tania, dan mendengarkan isi hati yang baru saja diucapkan dengan sabarnya. Tania pun mulai mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini tersimpan dalam pelukan Albert. Sekitar 15 menit Tania terisak menangis dalam pelukan Albert, dirasa sudah enakan dia mengurai dekapan suaminya. Wajahnya sudah memerah, begitu pula kedua netranya turut memerah dan sedikit bengkak. Pria itu kembali mengusap pipi Tania, lalu mengecup kedua netra Tania. "So sweet," jadi melting perasaan Tania.